tipis sekali, diusahakan untuk tipis ya. Buat teman-teman yang hari ini menikmati hari libur ya teman-teman, selamat menikmati hari libur, selamat beraktivitas. Libur kalian sebaik-baiknya ya teman-teman. Entah itu untuk sekedar liburan, jalan-jalan atau menghabiskan waktu bahkan keluarga ya teman-teman. Semoga dengan hari libur yang lumayan sempit, 1 hari ya, biasanya 1 hari atau 2 hari ya, kalian bisa merefresh kembali energi kalian ya teman-teman. Yang biasanya di hari-hari biasa itu kalian beraktivitas dan disibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang mungkin sedikit melelahkan ya atau cukup jenuh. Lalu dikasih liburan, mudah-mudahan kalian bisa merefresh kembali ya. Jadi ketika kalian beraktivitas kembali di hari kerja, kalian bisa tambah semangat ya. Nah seperti ini teman-teman, tuang bawangnya kecil-kecil ya, tipis-tipis. Setelah itu kita akan tuang ke dalam baskom ya teman-teman. Kita tuang ke dalam baskom. Lalu di sini saya akan campurkan si daun bawang ini dengan tepung terigu ya teman-teman. Kita di sini adonannya dengan saja teman-teman sebanyak apa yang kalian mau ya. Kali ini saya membuatnya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit ya. Lalu saya akan tambahkan bumbu. Bumbunya hanya garam dan penyedap ya teman-teman. Jadi kita akan bereksperimen dengan satu macam adonan. Kita akan buat beberapa bentuk ya teman-teman. Kita tambahkan garam secukupnya, setengah sendok cukup ya teman-teman, setengah sendok teh ya. Lalu di sini saya akan tambahkan penyedap ya sedikit saja, hanya untuk memberikan dia rasa ya teman-teman. Lalu kita aduk, jangan lupa cuci tangan dulu ya. Biar makanan kita ini steril ya, seperti ini. Lalu saya tambahkan bubuk lada ya teman-teman. Untuk adonan sebanyak ini cukup setengah bungkus bubuk lada ya. Lalu saya akan mengaduknya kembali biar si biji ladanya ini tercampur ya, rata. Setelah itu saya akan tambahkan mentega ya. Untuk menteganya secukupnya saja, kurang lebih kalian bisa tambahkan 1 sendok atau 1 sendok setengah mentega ya teman-teman. Lalu saya akan masukkan 1 butir telur ya, 1 butir telur kita masukkan. Jadi untuk membuat adonan seperti ini kita memang harus menggunakan tangan ya teman-teman. Kita aduk sampai semua yang bahan yang kita campurkan ini menjadi tercampur rata ya teman-teman. Lalu jika dirasa nanti si adonannya pasti ya akan kurang kalis ya atau kurang tercampur, kita bisa tambahkan air ya teman-teman, tambahkan sedikit-sedikit. Jika nanti adonannya itu masih kering atau teksturnya masih belum bisa dibentuk ya, kita bisa tambahkan air. Di sini kalau teman-teman pengen teksturnya itu rangu atau kriuk, menteganya boleh ditambahkan agak banyak ya. Tapi kalau teman-teman penyuka tekstur yang sedikit keras, menteganya ditambahkan sedikit saja ya. Seperti ini. Setelah dirasa tercampur semua bahan, si telur dan si menteganya sudah tercampur dengan tepung terigu, kita tambahkan air sedikit demi sedikit ya teman-teman, jangan terlalu buru-buru menambahkan air terlalu banyak ya. Di sini nanti dari satu adonan seperti ini kita bisa membuat beragam sekali bentuk ya teman-teman. Jadi ini masak-masakan ala dapur emak ya teman-teman. Jadi dapur amatir ya. Jadi kalaupun memang hasilnya tidak sebagus atau tidak seenak orang-orang yang sudah pro seperti hasil dari mereka, mohon dimaklumi ya, karena memang kita ini dapur amatir ya. Dapur yang masih belajar ya. Kita tambahkan air sedikit-sedikit teman-teman. Boleh dicicipi teman-teman ya, kalau ragu-ragu takut kurang asin atau takut kurang berasa ya, boleh dicicipi. Kita aduk sampai dirasa adonannya itu pas ya, tidak terlalu kental dan tidak terlalu terlalu lembek ya. Kita lanjut. Nah setelah dirasa si adonannya sudah pas, kita akan membuat bentuk-bentuk ya, mencetaknya teman-teman. Saya padatkan dulu adonannya supaya semua adonannya tercampur rata ya teman-teman. Sekalian membersihkan sih tepung-tepung yang masih menempel di baskomnya. Nah setelah adonannya dirasa pas teman-teman seperti ini, kita akan mulai membentuknya atau mencetak. Saya akan menyiapkan beberapa alat ya teman-teman. Di sini saya akan mengambil garpu ya. Yang pertama akan saya buat jadi bentuk garpu ya. Kita memakai bantuan garpu ya teman-teman. Seperti ini, kita akan coba ya. Kita ambil sedikit adonan sekiranya pas dengan ukuran si garpu ya teman-teman. Untuk ketebalan itu opsional ya teman-teman, tergantung kalian. Jika kalian penyuka makanan yang teksturnya tebal, boleh, tapi kalau saya sarankan lebih baik tipis-tipis saja ya, biar nanti sampai ke dalam ya. Seperti ini. Kita lanjut. Membuat makanan seperti ini teman-teman memang butuh waktu agak lama ya. Jadi di sini saya akan bikin beberapa saja hanya untuk sampel ya. Sampel bentuk-bentuk ya. Hujan. Jadi adonannya memang sama, sejenis pangsit-pangsit seperti itu. Hanya saja memang bisa dibentuk berbagai bentuk ya teman-teman. Dan makanan sejenis ini enak sekali dinikmati untuk ngemil ya, untuk nyemil teman-teman. Kita lanjut, diusahakan saat membentuknya itu si lapisannya itu ketebalannya rata ya teman-teman. Di sini adonannya saya rasa sudah pas ya untuk teksturnya, tidak terlalu keras dan tidak terlalu tidak terlalu lemes ya, jadi pas. Biasanya saya buat makanan seperti ini biasanya 1 tahun sekali teman-teman ya, pada saat menjelang hari raya ya. Kue kampung ya, kue-kue tradisional. Jadi untuk menyambut sanak keluarga yang datang, teman-teman yang datang, biasanya kami menyiapkan salah satunya kue-kue berjenis seperti ini ya teman-teman. Di sini kami menyebutnya dengan panggilan kue garpu ya, karena memang kita mencetaknya ini dengan menggunakan garpu ya teman-teman. Lalu selain bisa dibentuk dengan bentuk kue garpu, bisa juga dibentuk panjang-panjang seperti cheesecake ya teman-teman. Atau bisa dibentuk seperti pangsit-pangsitan. Pokoknya sekreatif-kreatifnya kita ya teman-teman. Jadi dari satu adonan bisa dibikin beberapa jenis bentuk kue ya teman-teman. Seperti ini. Kalau teman-teman rajin dan memang punya cukup waktu, biasanya bisa
bisa menambahkan bumbu seperti menghanguskan bawang putih dan biji lada ya teman-teman. Atau untuk variannya sendiri bisa kalian variasikan menjadi, kalau di sini namanya suplon ya teman-teman. Jadi kan untuk kue garpu ini rasanya itu asin ya teman-teman. Tapi untuk suplon sendiri biasanya kita kasih manis ya teman-teman. Dan di dalamnya ini, di dalam si adonan kue garpu ini kita selipkan kacang ya, kacang tanah ya. Kacang yang biasa digunakan untuk pecel atau bumbu gado-gado ya. Jadi rasanya manis, terus di dalamnya itu ada kacangnya ya. Nah seperti ini kita contohnya, kita pipihkan dulu adonannya, lalu kita selipkan si kacang di sini ya di tengahnya. Lalu kita gulung ya. Bisa juga dibuat variasi seperti itu ya teman-teman. Hanya saja kali ini saya hanya akan mensepil si ras asin saja ya teman-teman. Atau kalau teman-teman mau berkreasi, si adonan ini bisa ditambahkan dicampurkan dengan wijen ya teman-teman. Dan terus rasanya dikasih manis ya. Jadi bisa divariasikan dengan berbagai bentuk dan rasa ya teman-teman. Jadi untuk si variasinya itu kalian bisa tambahkan kacang tanah yang sudah dihaluskan, bisa dicampurkan ya. Jadi nanti si aromanya itu wangi kacang ya. Pokoknya bisa dimodif dengan berbagai rasa dan bentuk ya teman-teman untuk adonan seperti ini. Lalu saya yang paling enak menurut saya ya selama saya bereksperimen. Jadi saya meskipun masih belajar tapi suka coba dengan berbagai macam cara ya. Yang paling enak itu kita kasih rasa manis, lalu kita kasih pewangi coklat ya teman-teman. Dan kita campurkan si adonannya ini dengan kacang tanah yang sudah dihaluskan ya. Nanti rasanya enak ya teman-teman. Benar-benar enak ya. Kita lanjut sampai kita dapat beberapa ya teman-teman. Jadi untuk adonan seperempat tepung terigu seperti ini saya akan buat bentuk-bentuk yang berbeda ya. Jadi kalau membuat olahan-olahan seperti ini biasanya mengingatkan aktivitas kita menjelang hari raya ya teman-teman. Saya sudah sangat lama sekali tidak pernah membuat adonan seperti ini ya, kecuali tahun lalu ya saat menjelang hari raya ya. Karena memang kami itu biasanya kalau menyiapkan kue-kue atau membuat kue itu hanya di hari-hari spesial saja teman-teman, terutama di hari raya ya. Kalau di hari-hari biasa biasanya jarang ya kita membuat kue-kue seperti ini ya. Terus untuk si taburannya sendiri teman-teman tergantung selera kalian ya. Kalau di sini saya menambahkan taburan daun bawang yang sudah diiris ya teman-teman. Tapi untuk teman-teman yang penyuka wangi atau aroma seledri, boleh diganti si taburan bawangnya dengan seledri ya. Karena ada beberapa orang juga yang menambahkan taburan seledri ya di dalam adonan si olahan kue seperti ini ya teman-teman. Jadi tergantung ya teman-teman, tergantung selera kalian ya. Seperti ini. Dan seperti biasa teman-teman ya, dalam membuat suatu olahan atau menu masakan biasanya saat kita membuatnya itu butuh waktu cukup lama ya, apalagi dengan bentuk-bentuk yang unik-unik seperti ini ya. Tapi di saat mengkonsumsinya hanya butuh waktu singkat ya teman-teman, begitu langsung habis ya. Kita lanjut dengan membentuk si kue ala-ala ya. Kue amatir yang kita bikin, yang dibikin oleh chef amatir juga ya teman-teman. Tidak apa-apa ya, yang penting kita bisa menikmati ya teman-teman. Jadi kalaupun masakan kita belum bisa dinikmati atau disajikan kepada orang lain karena mungkin kita kurang pede dengan hasil karya yang kita buat, setidaknya masih bisa dinikmati untuk diri sendiri ya teman-teman. Di sini saya berencana mungkin beberapa lagi ya teman-teman kita buat bentuk-bentukan seperti ini ya. Lalu kita akan lanjut dengan bentuk yang lainnya teman-teman. Butuh waktu cukup lama ya, dan butuh juga kesabaran ya teman-teman dalam membuat olahan seperti ini ya. Untuk 1 kilogram tepung terigu mungkin untuk mencetaknya itu, kalau untuk orang-orang yang belum profesional seperti saya butuh waktu 1 jam lebih ya untuk membentuknya teman-teman. Makanya di sini saya hanya membuat adonannya seperempat saja ya, seperempat tepung terigu ya. Dan di sini saya tidak menambahkan bahan yang lain ya, hanya tepung terigu saja, dan bumbunya itu hanya 1 butir telur, lalu 1 sendok mentega, garam dan penyedap ya, lalu kita tambahkan taburan daun bawang. Itu saja, benar-benar hemat ya teman-teman. Mungkin kalau di total tidak lebih dari Rp10.000 ya. Jadi kalau teman-teman pengen cemilan di rumah ya, lalu misalkan kondisinya untuk membeli keluar dan kalian ada bahan-bahan, misalkan hanya ada tepung terigu dan telur serta sedikit mentega, kalian bisa membuat olahan seperti ini ya. Enaknya kalau mencetak biasanya nggak terasa itu kalau sambil ngobrol bareng teman atau sambil nonton TV, nanti tidak akan terasa jenuh ya. Kalau fokus biasanya suka agak bosan ya, boring. Seperti ini. Kita lanjut. Adonannya tidak lengket ya teman-teman. Jadi boleh dilihat di garpunya itu tidak nempel adonan ya. Jadi benar-benar pas ya. Tidak terlalu keras dan tidak terlalu tapi untuk rasanya kita cek nanti ya teman-teman. Terus untuk pangsit-pangsitan seperti ini, kalau kita bentuk dengan bentuk tipis-tipis, biasanya bisa digunakan sebagai pengganti kerupuk ya, atau pelengkap ketika kita makan bakso ya, bakso atau sejenisnya ya, entah itu bakso Malang, entah itu bakso biasa, atau pelengkap mie ayam ya, biasanya pangsit-pangsitan. Sementara itu saya akan rapi-rapi dulu di area meja ya. Minyaknya sudah mulai memanas ya teman-teman. Lalu kita akan masukkan si adonan kue garpu atau kue ulat sagu ya teman-teman. Di sini kalian jangan khawatir adonannya nanti akan menempel ya, nanti setelah masuk ke dalam minyak biasanya mereka akan terpisah sendiri ya teman-teman. Nah seperti ini, kita akan buat 2 sesi penggorengan ya. Tuh setelah di minyak biasanya mereka akan berpisah sendiri teman-teman tuh. Kita goreng sampai warnanya itu menjadi kuning kecoklatan ya teman-teman. Untuk teman-teman yang memang saat ini sedang dalam fase liburan, selamat menikmati liburan kalian teman-teman. Semoga kalian menyenangkan ya dan disibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang memang bisa membuat mood booster untuk kalian ya. Jadi di saat nanti kembali ke aktivitas rutinitas kalian, di saat hari kerja kalian bisa fresh lagi ya teman-teman. Selamat liburan, nikmatin waktu kalian yang mungkin dirasa singkat ya, terlalu singkat dari 7 hari. Mungkin hanya punya waktu libur 1 atau 2 hari ya. Jadi pergunakan sebaik-baiknya untuk bisa dinikmati dengan maksimal ya. Nah teman-teman, seperti ini kurang lebih bentuknya ya. Jadi benar-benar mirip ulat sagu ya. Kita tunggu sampai si warnanya itu menjadi berubah warna ya, menjadi kuning kecoklatan ya teman-teman. Di sini saya coba tinggikan si kamera biar kalian bisa melihat lebih jelas ya. Seperti ini, jangan lupa untuk mengaduk ya. Dan memang untuk proses penggorengan butuh minyak yang agak banyak ya. Jadi biar si posisi kue-kue yang kita bikin ini terendam dengan baik ya. Wangi teman-teman, wangi bawang, karena di sini saya menggunakan irisan daun. Kalau kalian pengen lebih yang kriuk ya, kriuknya itu ramah di gigi, bikin bentuk dengan tipis-tipis kali ya. Kalau di sini saya cukup gembul ya. Jadi tebal tidak, tipis pun tidak. Di sini saya membuatnya dengan sedang ya.
dengan ketebalan yang sedang ya. Saya kecilkan si kompor, takutnya suhunya itu terlalu panas, jadi nanti si adonannya terlalu cepat matang ya. Kalau adonan seperti ini terlalu cepat matang itu kadang kurang baik ya. Jadi nanti di luar permukaan mereka terlihat kering, tapi di dalamnya masih basah ya. Jadi kompornya jangan terlalu besar, tapi juga jangan terlalu kecil. Sudah mulai kuning ya teman-teman. Seperti saya bilang, dalam proses memasaknya itu waktunya itu tidak lama ya. Tidak butuh proses yang lama ya. Langsung matang. Warnanya cakep. Kita angkat dan kita tiriskan si minyaknya ya. Karena memang kue-kuehan yang goreng seperti ini biasanya cukup mengandung banyak minyak ya. Jadi untuk menggorengnya sendiri memang prosesnya sangat cepat ya teman-teman. Seperti ini sini ya. Lalu kita lanjut untuk proses penggorengan selanjutnya. Sebentar, di sini saya agak kesulitan untuk mengatur tempat ya. Kita akan lanjutkan menggoreng si sisa kue yang kita bikin ya. Jangan lupa mengaduk si adonan biar mereka itu bisa terpisah satu sama lainnya. Jangan sampai menempel. Tapi biasanya mereka akan terpisah sendiri teman-teman. Kita akan tes teman-teman. Ini hasilnya cukup bagus dan rapi ya. Sangat gurih teman-teman, gurih dan sangat riuh ya. Apalagi kalau ditunggu sampai agak dingin ya. Biasanya kue yang digoreng kalau ditunggu sampai dingin mereka akan lebih kriuk ya. Benar-benar kriuk, terang ya, kalau orang Bandung bilang tidak menyakiti gigi. Jadi teksturnya itu benar-benar pas ya kalau menurut saya. Benar-benar rangu ya. Di sini pun sudah matang ya teman-teman. Kita akan angkat karena memang menggorengnya itu benar-benar sebentar ya. Apalagi saya pikir untuk bentuk yang cheese stick ya pasti akan cepat sekali matang ya. Seperti ini teman-teman, cantik ya.